Jurali SHMAD dengan judul Jihad dalam Islam. Kepada Ustaz dipersilakan. Oh, di atas mimbar ya. Astagfirullah. Jihad apa tadi? Dalam Islam. Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsira bi qara'atil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'isu biha. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi litablighi syara'i'illah hidayatan. Kajian kita pada malam hari ini tentang jihad di dalam Islam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berjihadlah kamu di jalan Allah dengan harta bendamu dan jiwa ragamu, itulah yang paling baik bagimu seandainya kamu mengetahuinya. Kita berpuasa termasuk bagian dari jihad. Jihad melawan hawa nafsu sudah sebagian dari jihad. Berinfak, bersedekah Bapak Ibu termasuk bagian dari jihad. Jihad dengan apa? Bi amwalikum. Berjihad melalui harta benda. Kemudian orang yang berjuang di jalan Allah, berperang seperti di Palestina, itu namanya bi anfusikum, dengan nyawanya, dengan tubuhnya. Zalikum khairul lakum, itulah yang terbaik bagimu jika kamu mengetahuinya. Jadi jihad itu penting sekali. Lalu Bapak Ibu mendengarkan wirid pengajian, ceramah kuliah subuh, itu jihad. Jihad apa? Jihadun fi ilmi, berjuang dalam menuntut ilmu. Itu berjuang juga. Jadi seluruh kegiatan kita yang menyebabkan kita bergerak, kita mengeluangkan waktu kita, kita membagian sebagian harta kita, itu semuanya dihitung jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Bapak Ibu kaum muslimin, ada satu penelitian di Amerika dalam bidang sosiologi. Nama yang menelitinya itu Mitch Leland, tulisannya Kelelan. Dia meneliti kenapa suatu bangsa itu maju, tapi bangsa lain malah mundur. Dulu pernah maju, sekarang mundur. Dan ada pula bangsa yang tidak pernah tersebut namanya, sekarang jadi maju. Katanya kenapa suatu bangsa itu maju, kenapa mundur. Begitu juga orang bersaudara dalam rumah tangga, 7 orang adik-beradik. Kenapa yang lainnya maju, yang lainnya tidak? Yang satunya hebat, yang lainnya tidak. Apa kuncinya? Apa rahasianya? Banyaklah orang yang mengatakan suatu negara itu bisa maju disebabkan pertambangan emas banyak di negerinya. Seharusnya Indonesia paling maju. 40 tambang emas digali oleh Cina secara ilegal, nggak dapat apa-apa bangsa Indonesia. Tambang emasnya banyak, tapi kita nggak dapat apa-apa. Kemudian lautnya penuh dengan mutiara, ikannya juga banyak, tapi kita tidak kaya, tidak hebat. Lalu
Bukan di situ kehebatannya. Bukan terdapat bahan tambang yang banyak, emas yang banyak, gas yang banyak, bukan itu. Lalu apa? Ada orang yang mengatakan faktor makanan. Kalau orang makan roti lebih cepat majunya. Kalau orang makan nasi lambat majunya. Kenapa? Kalau dia makan nasi harus pakai gulai, pakai goreng, ditambah dengan yang lain-lain. Tapi kalau makan roti langsung, praktis, sehingga cepat majunya. Yang makan nasi lambat majunya. Ternyata juga bisa dibantah, karena Jepang makan nasi juga dia sama dengan kita, tapi dia maju, kita tidak. Lalu apa yang menyebabkan yang satu maju, yang satu tidak? Faktor alam yang banyak gasnya, banyak pertambangan? Tidak. Faktor makanan juga tidak. Oh, faktor luaslah negaranya. Kalau dia luas daerahnya, lalu dia jadi maju? Tidak juga. Banyak di Afrika yang negaranya luas-luas, lebar, enggak maju. Banyak pula yang daerah negaranya kecil-kecil saja, tapi maju. Nah, kalau begitu di mana letaknya kemajuan seseorang atau suatu negara? Akhirnya sampailah kepada satu jawaban yang tidak bisa dianjak dan tidak bisa digerakkan lagi. Suatu keputusan yang tepat. Apa dia? Maju tidaknya suatu negara atau maju tidaknya seseorang itu tergantung di dalam jiwanya. Katanya ada namanya need for achievement. Need itu kebutuhan, for untuk achievement, berprestasi. Nah, jadi biar orang itu miskin tapi punya keinginan untuk berprestasi, bergerak terus, dia akan maju. Sekalipun dia anak orang kaya, tapi diam-diam saja tidak ada keinginan untuk berprestasi, tidak akan maju. Suatu negara banyak pertambangannya, dibiarkan saja Cina mengambilnya, atau Korea atau Amerika mengambil gasnya, kita tidak akan maju-maju karena kita tidak berusaha. Nah, kalau begitu maju itu bukan faktor luar, tapi faktor dalam diri kita. Ada sejenis virus, tapi bukan virus, ya, hanya istilahnya saja. Kalau ada dalam jantung seseorang itu sejenis virus, NA namanya. N itu need achievement. Kalau di dalam hatinya ada virus need for achievement, keinginan untuk berprestasi setinggi-tingginya, itulah menyebabkan orang menjadi maju.